Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan di dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh dilindungi oleh Tuhan di satu malam yang penuh indah, dan diizinkan oleh Tuhan dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang menjadi bacaan pada saat ini, kiranya semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan dapat dimampukan kami untuk melakukannya dimanapun kami berada Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, dan anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan yang ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat 22. Dalam pembacaan pada hari ini kita membaca tentang Nabi Elisa dan mujizat yang dibuat Allah melalui Nabi Elisa di kota Yeriko. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Yeriko itu terkutuk oleh Tuhan karena adanya praktek-praktek penyembahan berhala yang menyebabkan anak sulung dikorbankan dan juga anak bungsu. Hal ini dilakukan untuk meredakan murka dewa-dewa atau penyembahan berhala terhadap mereka, alam yang ada di sekitar mereka, alam yang ada di kota Yeriko itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengorbankan anak sulung dan anak bungsu untuk meredakan murka dewa-dewa. Hal ini terus mereka lakukan, tetapi mereka tidak menemukan titik di mana tanah, air, alam mereka kembali sehat, dan titik di mana mereka membuktikan bahwa murka dewa mereka telah berhenti. Jadi mereka terus melakukan itu sampai kepada kota itu, kota yang memakan anak sulung dan anak bungsu.
Jadi akhirnya karena perbuatan mereka, kota itu dijuluki sebagai kota yang penuh dengan keguguran anak. Jadi ada begitu banyak anak yang digugurkan, atau ada begitu banyak anak yang tidak sampai di titik di mana mereka dilahirkan. Jadi mereka orang tua mereka mengalami keguguran, mereka kehilangan hak-hak hidup karena ada di dalam kota itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hal ini kita melihat bahwa kota Yeriko membutuhkan, atau harusnya mereka merindukan kehadiran Allah di tengah-tengah kota untuk menyatakan kedaulatan Allah. Melalui Elisa, Tuhan mau menunjukkan kepada masyarakat di kota Yeriko bahwa segala sesuatu yang terjadi, yakni tentang ciptaannya dan alam semesta yang dibuat olehnya, adalah semua kedaulatan Dia. Jadi bukan kedaulatan para dewa-dewa yang mereka sembah, tetapi kedaulatan Allah. Allah lebih besar dari semuanya itu, dan Allah menunjukkan itu melalui Elisa. Air yang dulunya tidak sehat dan tidak baik menjadi sehat karena Elisa menyatakan mujizat Allah melalui garam yang ditumpahkannya kepada air itu, dan berfirman kepada air itu dan kepada seluruh masyarakat yang ada di kota itu, bahwa air itu telah menjadi sehat dan air itu dapat digunakan sampai sekarang. Kota itu dipulihkan oleh Elisa melalui mujizat Tuhan, dan kota itu secara tidak langsung diselamatkan oleh mujizat Tuhan untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini, entah itu alam semesta yang begitu besar sekalipun, entah alam yang memberikan itu sekalipun, Allah lebih besar daripada itu. Jadi seharusnya puji-pujian atau persembahan itu bukan lagi kepada dewa-dewa, tetapi kepada Dia. Kepada Dia sang pemilik dan pencipta kita semua. Bukan hanya itu, tetapi Elisa melakukan tindakan simbolis itu juga sebagai bukti di mana Allah ingin Nabi Elisa diterima di dalam kota itu untuk memberitakan firman Allah, untuk menyatakan atau mewujud nyatakan apa yang dilakukan Allah di dalam kehidupan, untuk selalu dibicarakan dan diberitakan dimanapun, di sela-sela kota pun, di sudut-sudut kota dan di tengah-tengah kota. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang terus kotong pertentangkan dengan alam. Kotong selalu berpikir bahwa kenapa nih alam panas, apakah kotong kurang melakukan ini dan itu kepada alam, atau bagaimana. Tapi hari ini kotong diingatkan daripada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam adalah atas izin Tuhan, tetapi juga atas keinginan kita. Kotong yang mau sampai dunia sepanas ini, tentu dengan kita pula Tuhan ingin mewujud nyatakan mujizat-mujizat yang besar dengan menyembuhkan kota-kota yang begitu panas, dunia yang semakin panas oleh matahari yang ada, suhu yang ada, kondisi alam yang betul-betul sakit ini. Tuhan ingin memulihkan semuanya itu dan mewujud nyatakan bahwa Tuhan yang paling berkuasa atas seluruh bumi ini. Jadi kita ini hanya secerca ciptaan. Sebagai ciptaan, seharusnya kita terus senantiasa memuji dan membesarkan
Pencipta melebihi ciptaan. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan cinta Tuhan. Kami senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa memberkati firman yang kami baca, firman yang kami renungkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dan kami terus dapat dimampukan oleh Tuhan mewujud nyatakan apa yang menjadi firman-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi, lepas pribadi kami. Tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, opa, oma, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan anak kami, orang tua kami di masa tuanya, di masa pemulihan kami dari sakit, di masa pemulihan orang tua kami yang mengalami duka cita maupun kami yang mengalami sukacita. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan kami dalam segala tingkah laku kami. Biarlah nama Tuhan terus kami puji dan kami permuliakan. Bapa dalam surga, pada saat ini selepas ini kami juga akan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami memohon dalam Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang kami kerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama semua, Tuhan Yesus memberkati.